agenda kita hari ini adalah kita ingin melakukan simulasi UAS, jadi supaya nanti ketika UAS tidak banyak kesulitan seperti kuis kemarin, idealnya adalah sekalian kalian latihan untuk UAS. Bukan berarti nanti materi UAS adalah hanya yang keluar di kuis ini ya, tapi materi UAS adalah semua yang kita ajarkan sejak minggu ke-8 sampai minggu ke-14 ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi simulasi, mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan project atau oh ya, terkait project itu kita undur. Terkait project kita undur pengumpulannya jadi Senin. Karena kemarin ternyata banyak yang tidak paham apa yang dimaksud dengan laporan. Ya, laporan itu simply jadwal. Kemudian sebentar, ada sedikit update untuk laporan yang saya tunjukkan laporan kedua. Ini tidak perlu, yang di atas nama tenan tidak perlu karena nama tenan ada di bawah. Oke, jadi ini cuma contoh ya, cuma contoh. Ingat, salah satu kebutuhan yang diminta di project adalah minimal laporan kalian mengambilkan 5 data, dan itu harus benar datanya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak terkait dengan laporan, dengan program, atau untuk persiapan UAS sebelum kita masuk ke simulasi? Pak, mau nanya yang laporan, Pak. Iya, kenapa? Yang penjualan tenan, menu, dan tanggal ini cetaknya di mana ya? Di button bagian mana ya? Bikin form aja lagi. Oh, bikin form baru ya? Iya, bikin form baru. Bikin form baru untuk laporan-laporan. Nah, terserah nanti kamu bikin satu form dengan 3 tombol, misalnya tombol laporan penjualan tenan, atau kamu bikin combo box, atau apa, terserah. Oh, berarti satu form isinya laporan tentang ini ya, Pak? Semua ini ya, 3 ini ya? Boleh, kamu bikin form terpisah, satu-satu, boleh, terserah. Tidak ada batasan. Oh iya, baik, Pak. Terus yang jatuh tempo kontrak gimana ya? Kenapa? Ini. Oh iya. Kan ada 3 halaman kan yang dikirim. Oh iya, Pak, lupa. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalian lihat ya, perhatikan yang di atas ini misalnya. Di sini ini berarti gini, berarti inputnya adalah tahun 2021. Kalau misalnya inputnya tahun 2021, maka dia akan menampilkan kontrak yang jatuh tempo tahun 2021. Nah, kalau laporan penjualan menu, kalian lihat di sini. Artinya apa? Artinya user menginputkan awal dan akhir. Saya ingin laporan tanggal 1, maka awalnya adalah 1 November sampai 1 November. Semua menu di database ditampilkan di sini total penjualannya berapa. Ya, jadi laporan itu tidak hanya di satu tombol diklik milih laporan apa gitu ya, pasti ada inputnya. Karena misalnya saya ingin laporan penjualan menu tanggal 1 sampai tanggal 5 November. Nah, dia di input tuh, berarti ada 2 input tanggal, tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, kalau ini laporan penjualan tenan, ya sama, berarti ada tanggal awal, tanggal akhir, karena kan nggak selalu 1 November sampai 5 November, tergantung dari user input mau laporan antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gitu kan? Ya. Jadi kalian bikin form baru untuk ini. Untuk ini kalian bikin form baru untuk menerima masukan user, ini perlu apa aja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akan mulai jelaskan tentang UAS nanti. Mirip seperti UTS kuis kemarin, kalian akan diminta untuk screen recording. Nah, kalau waktu itu mungkin terlalu mepet ya untuk screen recording. Sekarang kan kita udah umumkan jauh-jauh hari,
dan kalian sudah pernah coba juga, kalian sekarang sudah mulai cari-cari alternatif yang terbaik buat kalian untuk screen recording. Mana yang paling ringan? Oke? Apakah Zoom, apakah OBS, atau aplikasi lain? Terserah, tidak ada masalah buat kita. Yang penting adalah kalian harus bisa screen recording. Kemudian, jangan ada background suara. Jangan sambil dengarkan musik karena itu akan terekam. Kenapa sih Pak nggak boleh dengerin suara? Karena kalau ada background musik di kalian, background suara itu artinya musik ya, bukan berarti kalian harus sewa studio yang hening gitu ya, data suara, tidak. Intinya gini, jangan sambil mendengarkan musik. Karena kalau kalian sambil mendengar musik dan kemudian kalian upload itu ke Google Drive, maka Google Drive kalian akan di-blok oleh Google, dianggap piracy. Ya, kecuali kalau background musiknya adalah kalian nyanyi sendiri. Ya, nyanyi sendiri dengan iringan musik sendiri ya terserah. Berarti itu kan hak cipta kalian. Oke? Tapi kalau kalian sambil mendengarkan musik dari YouTube misalnya, ya kan? Itu akan terekam. Nah, karena itu terekam kemudian kamu upload, Google akan menganggap kalian berusaha membajak. Nah, itu kalian akan beresiko akun kalian disuspend oleh Google. Jadi jangan sambil mendengarkan musik. Oke? Nah, kalian harus rekam seperti kita sampaikan sebelumnya, kalian rekam sejak awal kalian membuka ULS. Jadi nanti ujian juga akan pakai ULS, kemudian sampai akhirnya submit. Jika kalian sampai selesai, kemudian kalian stop, kalian cek video kalian. Kalau ada masalah, segera hubungi kami. Oke? Dan kalau kalian pakai Google Zoom, kalian harus bisa melihat apakah itu sedang recording. Kalau kamu sedang recording, itu di tampilan kalian tuh ada, kalau pakai Zoom ya, itu akan ada tanda merah yang seolah berkedip-kedip. Itu artinya kalian sedang recording. Kalau kalian tidak record, ya berarti itu tidak ada. Itu menjadi tanggung jawab kalian untuk memastikan layar kalian terekam dengan baik. Oke? Jika kalian menggunakan program lain seperti OBS, maka itu akan punya tanda sendiri. Pasti ada tanda sendiri, biasanya tombol warna merah, saya buka OBS saya ya, yang menunjukkan dia sedang merekam. Pasti ada. Nah, itu kalian harus familiar. Oke, kalau ini saya mulai start recording di sini. Nah, ini di sini kan ada start recording. Maka dia akan mulai jelas ini dia mulai merekam, ya. Jadi semua yang tampak di layar ini kalian bisa lihat layar saya recording kan, itu akan mulai direkam. Oke. Nah, itu tanggung jawab kalian. Kalian lihat kalau saya stop, ini kan tidak ada merah-merahnya di sini recording-nya. Tergantung semua itu tergantung dari recorder yang kalian pakai. Kalian biasakan, kalian pilih mana yang paling nyaman buat komputer kalian. Memang ini bikin berat, yes. Karena itu kalian set. Jangan lupa seperti saya sampaikan sebelumnya, kalian set videonya tidak perlu resolusinya terlalu tinggi. Jadi ini FPS value-nya 30 mungkin terlalu tinggi. Kalian kecilkan. Misalnya jadi output-nya ini kalian kecilkan. Audio bitrate-nya kalian kecilkan jadi yang paling rendah. Kemudian recording quality ini yang terkecil, ya kan, terkecil high quality. Oke. Nah, di sini ada nih misalnya nih, low CPU usage. Oke, increase fast out. Ya nggak apa-apa, supaya CPU kalian banter gitu ya, cepat. Kemudian video bitrate-nya kalian set paling rendah, di sini paling rendah 200. Kalian coba semua. Oke, mana yang paling cepat? Mana yang paling nyaman buat kalian untuk recording? Ya, kalian coba, kalian rekam, kalian upload. Setelah kalian selesai, kalian upload ke ULS. ULS kalian masing-masing. Oke?
Setelah itu kalian harus share ke kami. Kami itu tim dosen, basis data. Ada 3, saya, Bu Lili, dan Pak Dania. Kalian share aja. Begitu kalian share, eh, kalian submit link-nya ke kami, sehingga kami punya daftar apa namanya, file video yang kalian kirim ke kami. Paham ya? Dan itu harus kalian submit segera. Kita bisa lihat dari timestamp-nya, jangan diganti-ganti kalau sudah di-upload ya. Itu aja. Jangan lupa kalian juga harus upload file solusi kalian. Jangan sampai terjadi kesalahan beberapa teman kalian itu submit bukan jawabannya tapi soalnya, kosongan. Ya kalau kosongan berarti tidak ada nilainya, 0. Kan berarti kalian tidak mengerjakan apapun. Gitu ya. Itu semua penting, kalian harus coba. Kalian harus familiar dengan screen recorder kalian yang paling tidak membebani komputer kalian. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalian bisa mulai melakukan simulasinya, ya kan? Masuk ke ULS, di ULS itu sudah kita siapkan, saya simulasi OSKPC. Kalian klik itu ada file zip-nya, kemudian kalian kerjakan bentulan. Anggap saja ini adalah latihan. Saya akan standby di Google Hangout. Kenapa saya standby di Google Hangout? Karena kan bisa jadi kalian memutuskan untuk recording pakai Zoom. Dari komputer saya, mana yang lebih ringan? Untuk komputer saya, lebih ringan saya screen recording pakai Zoom ketimbang pakai OBS. Ya, komputer kalian mungkin akan berbeda. Kalian coba dulu. Oke, mana yang lebih nyaman buat kalian? Ya, ada pertanyaan? Waktunya 60 menit. Karena ini sebenarnya 60 menit lebih dari cukup, karena sebenarnya ini latihan mirip seperti project kalian. Oke? Copy paste dari kerjaan sendiri boleh, Pak? Boleh. Dari pekerjaan kalian sendiri. Ya kan? Sekali lagi, tidak mungkin akan sama persis. Ketika kalian copy paste, pasti kalian akan perlu ngubah-ngubah. Ya kan? Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting. Jadi kalau kalian screen share dan screen recording kan pasti kelihatan itu. Oke, ada pertanyaan ini. Audionya nggak harus nyala? Enggak. Untuk laporan menu ada penjualan sama sekali. Jadi gini, Wayan, kan sudah saya sampaikan. Minimal kalian harus punya data sehingga laporan kalian menampilkan 5. Kalau misalnya kalian tidak menampilkan apa-apa, berarti kan datamu tidak diisi. Ya kamu pastikan database-mu ada isinya. Ya, sehingga laporannya ada isinya. Gitu kan? Jadi setiap menu tidak harus jual. Tidak juga. Yang penting di laporanmu itu ada minimal 5 yang muncul. Misalnya kamu punya menu cuma 2, tapi laporan penjualan menunya untuk 5 hari. Otomatis kan ada 10 baris kan? Kalau misalnya satunya tidak pernah terjual, ya tidak apa-apa, tampilkan 0 di sana penjualannya. Gitu kan? Oke, ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Baik, kalau nggak ada, pertemuannya saya akhiri sampai sini. Bukan berarti kuliahnya diakhiri ya, kalian tetap harus melakukan simulasinya. Saya akan standby di Google Hangout. Di Google Hangout, di laporan porsi terjual quantity. Iya, Dilon, laporan porsi terjual adalah quantity atau jumlah. Ya, jumlah porsi yang terjual. Ada bahasa lain enggak? Quantity, jumlah, porsi, itu sama ya. Oke, ada lagi?
Baik, kalau nggak ada lagi, pertemuan saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu di Google Hangout. Oke, selamat mengerjakan dan terima kasih atas semua interaksi. Jadi ini adalah pertemuan terakhir. Semoga sukses di UAS kalian dan semuanya lulus, gitu ya. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan sampai ketemu.